Halo, salam akademia. Kembali bersama saya, Christian Wiradedi di channel YouTube. Pada hari ini, kita akan sama-sama belajar mengenai Employee Training and Development atau pelatihan dan pengembangan karyawan. Tema kita pada hari ini berkaitan dengan Training Evaluation atau evaluasi mengenai pelatihan. Kenapa hal ini menjadi sangat penting bagi perusahaan atau organisasi sebelum melanjutkan pelatihan atau dibutuhkan evaluasi pelatihan? Pertama, berkaitan dengan training effectiveness. Apakah training atau pelatihan kepada para karyawan sudah efektif untuk menyelesaikan masalah atau memperbaiki kinerja dari karyawan tersebut? Kemudian yang kedua, evaluasi itu dilakukan berkaitan dengan outcome, hasil dari pelatihan tersebut, apakah sudah menunjukkan kerja yang signifikan atau perubahan positif yang sangat signifikan bagi para karyawan tersebut. Kemudian evaluasi mengenai desain. Apakah desain program pelatihan yang sudah dibuat sudah menunjang atau sudah memotivasi para karyawan atau sudah melakukan membuat kinerja karyawan itu menjadi baik lebih dari sebelumnya. Nah, alasan-alasan ini yang sangat mendukung bagi pentingnya perusahaan untuk melakukan evaluasi sehingga ke depan bisa memutuskan apakah pelatihan ini diteruskan atau dihentikan. Apakah pelatihan ini dibutuhkan modifikasi untuk dapat memotivasi para karyawannya antusias mengikuti pelatihan ataukah tidak. Hal-hal tersebut sangat penting bagi para perusahaan untuk mengevaluasi. Jadi jangan sampai cost yang sudah dikeluarkan, biaya, waktu, tenaga yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi sia-sia jika tidak dilakukan evaluasi. Nah, bentuk evaluasi di dalam buku Raymond Anoa'i dibagi menjadi dua, yaitu formative evaluation dan summative evaluation. Nah, saya akan membahas mengenai formative evaluation. Formative evaluation adalah di mana evaluasi terhadap training atau pelatihan karyawan dilakukan selama pelatihan, during, ataupun sebelum pelatihan. Nah, hal ini dilakukan untuk melihat apakah desain yang sudah dibuat oleh misalkan divisi HR itu mendukung proses pelatihan ini. Nah, biasanya dilakukan namanya pilot testing atau pilot project. Jadi dikumpulkan beberapa karyawan terlebih dahulu sebelum di launch untuk melihat apakah desain tersebut pelatihan ini sudah mencakup baik, apakah materi yang disampaikan sudah baik, apakah pembicaranya sudah melakukan kerjanya dengan baik. Kemudian yang kedua berkaitan dengan summative evaluation. Summative evaluation adalah evaluasi yang dilakukan setelah pelatihan kepada karyawan ataukah pelatihan kepada si trainee ini berjalan. Nah, apa yang diharapkan summative evaluation ini? Yang diharapkan adalah setelah pelatihan, apakah ilmu yang sudah diberikan itu dilakukan dengan baik, diserap dengan baik. Apakah ada perubahan skill, attitude para karyawan setelah mengikuti pelatihan ini menjadi lebih baik. Nah, kemudian itu yang dievaluasi. Hasilnya itu yang dievaluasi. Apakah program-program training yang sudah dijalankan mampu memotivasi para karyawan sehingga karyawan next ada pelatihan dari perusahaan, mereka akan dengan antusias itu ikut. Benefit yang disampaikan ditransfer atau informasinya tersebar dengan baik. Nah, secara umum di dalam buku ini ada namanya evaluation process. Yang pertama berkaitan dengan conduct a need analysis, kemudian turun, develop measurable learning objective, and analyze transfer of training. Ketiga, develop outcome measures. Kemudian yang keempat, choose an evaluation strategy, dan terakhir adalah plan and execute the evaluation. Nah, itu adalah berkaitan dengan evaluation process sampai pada tahap kita melakukan eksekusi. Hasil dari evaluasi tersebut menjadi bahan pertimbangan pada top management untuk melakukan apakah next session kita bikin pelatihan lagi, ataukah kita stop dulu, ataukah kita harus modif. Nah, itu pentingnya dilakukan evaluasi. Nah, di dalam buku Raymond Anoa'i terdapat Kirkpatrick 4-level framework of evaluation criteria.
Kriteria yang pertama berkaitan dengan reaction, kedua berkaitan dengan learning, ketiga berkaitan dengan behavior, dan terakhir berkaitan result. Fokusnya itu macam-macam. Berkaitan dengan kriteria, yang pertama reaction, adanya kepuasan dari trainee. Kemudian learning, acquisition of knowledge, skills, attitude, behavior. Kemudian kriteria behavior, improvement behavior, adanya perilaku yang diperbaiki. Kemudian yang keempat terakhir ada business result. Itu yang paling utama, bagaimana hasil dapat secara signifikan mempengaruhi oleh perusahaan tersebut. Oke, setelah mengikuti pelatihan, karyawan mendapatkan skill, mendapatkan kemampuan, attitude yang belum mereka dapatkan sebelumnya, atau memperbaiki skill mereka yang sebelumnya kurang baik menjadi baik, dan bisa meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Nah, stage selanjutnya kita akan membahas mengenai evaluation outcomes, baik itu skill, baik itu kognitifnya karyawan, baik itu secara attitude, secara behavior karyawan. Setelah mengikuti pelatihan ini, apakah menjadi lebih baik? Misalkan skillnya yang tadinya dia tidak bisa berbicara di depan, dia mampu berbicara di depan, memberikan pidato yang sangat baik dan pede. Apakah yang tadinya secara attitude males-malesan atau kurang sopan, setelah mengikuti pelatihan mengenai attitude, dia mampu berperilaku dengan baik, dia bisa menjaga sikapnya baik antar karyawan, atasan maupun bawahannya. Itu adalah macam-macam mengenai outcome, evaluation outcome tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai return on investment. Nah, bagi perusahaan ini sangat penting sekali apa yang perusahaan telah keluarkan, baik secara waktu, tenaga, terlebih biaya, itu mampu bermanfaat bagi perusahaan tersebut. Jadi jangan sampai karyawan melihat dari kacamata karyawan, saya sudah memberikan kamu, saya sudah menginvestkan kamu berjuta-juta untuk membuat kamu ikut pelatihan, tetapi hasilnya zong atau nol. Nah, itu yang sangat dihindari bagi perusahaan. So, di dalam return on investment berkaitan dengan trading program itu sangat penting bagi perusahaan, karena di dalamnya ada cost yang terkandung berkaitan dengan pelatihan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan utility. Nah, kenapa utility penting? Berkaitan dengan utilitas dari pelatihan itu sendiri. Apakah utilitas karyawan berkaitan dengan number of individual yang mengikuti pelatihan tersebut itu banyak atau tidak? Kemudian berapa lamakah waktu pelatihan tersebut? Apakah pelatihan tersebut relevan dengan masalah yang dihadapi oleh karyawan maupun dari perusahaan tersebut? Nah, tipe-tipe evaluation design itu dibagi menjadi dua di dalam buku Raymond Anoa'i, berkaitan dengan time series maupun reversal. Time series adalah kita melihat, kita mengevaluasi dari waktu ke waktu, apakah dengan adanya pelatihan ini karyawan tersebut berperilaku atau menunjukkan skill yang baik. Kemudian reversal adalah jika kita mengevaluasi, jika kita tidak melakukan pelatihan tersebut dalam rentang waktu tertentu, apakah karyawan tersebut misalkan perilakunya menjadi tidak baik lagi atau skillnya menjadi menurun. Itu yang dilakukan berkaitan dengan evaluasi mengenai desain tersebut. Nah, kita akan membahas mengenai yang terakhir, apakah training yang dijalankan itu sudah relevan ataukah belum terhadap masalah yang dihadapi. Jadi jangan sampai training-training pelatihan yang dilakukan dari perusahaan kepada karyawan itu tidak relevan, karena akan sangat buang-buang waktu terhadap baik itu cost, waktu maupun tenaga. Dan itu yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Oke, mungkin itu informasi serta ilmu yang bisa saya berikan kepada Bapak, Ibu semuanya, serta teman-teman semuanya. Semoga informasi dan ilmu yang saya berikan kepada Bapak Ibu dapat berguna bagi kinerja, bagi pekerjaan Bapak Ibu serta teman-teman semuanya. Terima kasih, salam akademia.